Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ana sing revisi titik, ana wacaan sing mungkin perlu direvisi, ana seputar makna wacaan alternatif liya lah. Mulai teko sing wingi rada ragu. Jadi mulai revisi sik ya. Mulai iki wingi tak waca wal bayani yahtadi bihi ila husnin nizami wa ya'tabiru masalikal balawati fi suwaril kalami. Wingi tak waca fi suwaril kalami. Iku ono alternatif liya yang naskah liya iku ono harokate titik-titik. Itu kayaknya yang lebih tepat itu fi sauhil kalami. Jadi nek arteni waya tabirulan njupuk pelajaran sapa wong ahli bayani itu masalikal balawati ing pira-pira dalane retorika atau metode retorika fi sauhil kalami ing dalem bentuk kalimat. Memang dadi Al-Qur'an. Begitu Quran diturunkan itu pengaruhnya kan terus. Jadi koyo dadi acuan nek sing apik iku koyo Quran iku. Dadi acuane wong ahli bayan. Ndak ono maneh susunan sing apik ya koyo Quran iku. Termasuk antara lain bab yo iktibas kuwi. Jadi agak ditiru karena terbaik susunannya. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Jadi fi sawil kalam nek wingi tak waca suwari ku tak kira jamake siwatun. Tibake sawa yasihu siwatan sawhon. Jadi masdare, disebut masdare. Nek jamake siwah itu siahun. Aku keliru. Ini iku sing luwih mendekati kebenaran ya iku. Tidak fi sawil kalami ing dalam bentuk kalimat. Nomor 1. Nomor 2 ana sing wacaane beda maneh. Nek wingi tak waca iku ila ghairi dzalika min ulumin, terusannya itu berapa baris sudah ada, ila ghairi dzalika min ulumin la yuqaddiru qadraha. Tak waca ngono iki. Tak maknoni memperkirakan atau mengukur qadraha ing kadare ilmu. Tak ada ngono. Jadi nek diarteni memperkirakan kaya man alima hasroha itu karena Allah, jadi tidak perlu kira-kira. Jadi mengukur bisa, tak ada yang mengukur. Tapi ada yang baca layak diru kodroha. Jadi artinya podo, artinya sama. Layak diru kodroha itu tidak menguasai kodroha ing kadari ilmu, ulum biro ilmu, tidak menguasai. Akeh sih maknane qadra wa ma qadarullah haqqa qadri iku yo artine yo beda maneh konteke. Tapi dalam konteks ini insyaallah dua itu. Jadi la yuqaddiru diartikan tidak mengukur, memberi ukuran qadra ing kadarnya ulum beberapa ilmu itu kecuali man alima hasroha, zat yang maha tahu terhadap batasannya ilmu itu. Hanya Allah yang tahu
gak ono siji wong sing iso ngrumusno kabeh rusane. Saya kira ngono loro. Nomor 3 revisi ini hanya soal persajakan baca saja. Macane iku disajakno, diberi sajak gitu. Kayak ini. Aku wingi gak ngatekno ini. Jadi nek diwaca bersajak, saya kira apik diwaca ngono biar menghargai penulis itu memaksudkan begitu. Jadi dibikin susunan bersajak itu biar ngena. Jadi ya kayak ini. Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum, Jalaluddin Al-Bulkini itu berkata dalam sambutan kitabnya itu, saya baca bersajak. Tak waca-wacaan itu kata ini. Qala fi khutbatihi qad ishtaharat 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mukhatabatun li ba'di khulafa'i Bani al-Abbas fiha dzikru ba'di anwa'il Qur'an yahsulu minha limaqsadinal iktibas. Waqad sannafa fi ulumil hadis jama'atun fil qadimi wal hadis wa tilkal anwa'u fi sanadihi duna matni au fi musnidihi wa ahli fanni wa anwa'ul qur'ani syamilah wa ulumuhu kamilah. Gitu ya. Terus fa'aradtu an adhkura fi hadha at-tasnifi ma wasala ila ilmi mimma hawahu al-Qur'anus syarif min anwa'i ilmihil munif. Yes, gitu saja. Jadi ben ketok persajakan nih. Dah itu. Yes, kita lanjut amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi muhaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Ini awak dhewe kok ketemu nang bab sing mungkin menjenuhkan karena itu hanya bersifat paparan dan dia hanya mancing-mancing tok. Tidak menjelaskan, hanya memaparkan jalurnya saja bab bagian. Jadi akan saya artikan secara cepat, tidak banyak arti kata kecuali beberapa bagian. Jadi hanya istilah saya baca saja. Tapi ono titik sing sak durunge sak lanjutno. Ada kesan menarik ini di sini. As-Suyuti di kitab At-Tahbir itu menyatakan bahwa seperti di Muqaddimah Al-Itqan ini dia juga menyatakan bahwa ilmu itu lautan yang dalamnya tidak bisa dijajaki, tingginya bagaikan gunung, tidak bisa dilalui puncaknya. Jadi sulit sekali. Dan karena alasan itulah katanya Suyuti, walihada yuftahu li'alimin ba'da akhara minal abwabi ma lam yatatarraku ilaihi minal mutaqaddimina al-asbabu. Kesimpulannya ini, As-Suyuti itu menganggap wajar sikap dia yang bisa merumuskan banyak ilmu itu, dia menganggapnya itu wajar saja. Karena alasannya ini, banyak sekali dibukakan untuk orang alim pintu-pintu menuju hal-hal yang
belum dikenal oleh orang-orang alim di masa dulu, itu sudah hal wajar. Karena sudah banyaknya fasilitas, banyaknya cabang keilmuan, sehingga orang alim yang datang berikutnya itu punya kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki hal-hal yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Jadi itu sudah dianggap wajar gitu sama dia. Dia bahwa dia melakukan gampangannya ini adalah hal besar, pengumpulan ulumul Quran ini adalah hal besar. Tapi di satu sisi dia merasa bahwa itu wajar. Saya orang datang belakangan, jadi pasti banyak tahu apa-apa yang sudah dilalui oleh orang dulu. Referensinya makin banyak, orang dulu banyak berjasa. Jadi ada ide-ide dari orang sekarang yang dulu itu tidak pernah ada. Itu dianggap wajar. Jadi wajar saja. Ya wajar gitu. Bukan sing rasa sing wah banget enggak kayaknya. Enggak di situ. Orang alim merasa seperti itu kan aneh. Jadi dianggap wajar gitu. Karena banyaknya. Jadi makin lama kalau ada orang-orang seperti Suyuti kan terumuskan seperti itu. Karena terus belajar itu tadi. Mungkin ini bagus untuk kita tampilkan ya. Tapi Suyuti memang lengkap. Jadi apa yang sudah berlalu itu dia satukan gitu. Yang tercerai berai itu dia satukan. Dan ada di dalam karyanya gitu. Ada di dalam ini sebagai contoh karyanya. Jadi banyak sisi dijadikan satu di sini. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Kemarin lupa tidak saya cantumkan kayaknya. Walihada yuftahu li'alimin ba'da akhara minal abwab ma lam yatafarraq ilaihi minal mutaqaddimin al-asbab. Jadi banyak dibukakan ide-ide baru untuk orang alim yang datang di masa berikutnya, fasilitas-fasilitas tertentu yang ulama dahulu tidak sampai di situ gitu. Itu hal wajar karena Asy'ari memberikan ini bahwa ilmu itu bahrun qa'luhu la yudraku. Terus nihayatu hatudun syamihun la yustata'u. Itu yang ingin saya garis bawahi lagi. Terus setelah ini kata-kata ini ghoyah sama nihayah. Asy'ari itu secara tidak langsung memberikan penjelasan ini ghoyah bahrun qa'ruhu la yudraku. Jadi kalau ghoyah sama nihayah itu sebenarnya sama, artinya sama-sama puncak. Tapi dari konteks kalimat ini Asy'ari membedakan bahwa ghoyah itu sifatnya ke dalam, menisor. Seperti ide darokat sama derajat itu. Jadi ghoyah itu puncak yang ke dalam. Karena dia jelaskan bahrun qa'luhu la yudraku. Kalau nihayah itu ke atas. Jadi puncak yang ke atas. Jadi mungkin itu yang saya bisa ambil dari sini. Jadi ghoyah itu ke dalam, puncak tapi yang ke dalam. Pol mentok, kalau nihayah yang ke atas. Itu kira-kira itu bisa diambil. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amila moko membuat karya. Bekerja itu maksudnya membuat karya. Membuat menaya iso. Fihi tentang ilmu tafsir. Kitabahu ing kitabipun Jalaluddin Al-Bulkini. Fa'amila moko membuat sopo Jalaluddin Al-Bulkini fihi ing dalem niku ulumut tafsir kitabahu ing kitabipun Jalaluddin Al-Bulkini ingkang asma sing dikai jeneng Mawaqi'al Ulum
min mawaqi'in nujum, bisa juga dibaca mawaqi'u karena memang sudah namanya kitab. Fanakoha moko nakoha memperbaiki sapa Jalaluddin Al-Bulkini hu ing kitabahu wa hadzabalan membetulkan. Sebenarnya sama, nakoha tangkih sama tahdib itu sama. Perbedaannya hanya nakoha itu perbaikan, menambahi, mengurangi, memperbaiki tulisan yang tidak jelas menjadi jelas. Kalau hadzaba sudah ke langkah estetika, perbaikan yang bersifat estetika. Hadzaba itu. Jadi mungkin dari segi mengindahkan sudah kelasnya. Jadi kalau nakoha memperbaiki, sifatnya menambahi, mengurangi. Kalau hadzaba memperbaiki yang sifatnya sudah sampai ke estetikanya, bagaimana sebuah karya menjadi lebih indah gitu. Wakos samalan bagi-bagi sopo Jalaluddin Al-Bulkini anwa'ahu ing pira-pira maceme ilmi tafsir warattabalan mensistematikakan sopo Jalaluddin Al-Bulkini hu ing ilmu tafsir walam yusbak lan ora den disii atau didahului sopo Jalaluddin Al-Bulkini ila hadhil martabati maring martabat menika atau tingkat menika. Artinya Jalaluddin Al-Bulkini belum ada yang mendahului dalam soal ini. Fa'innahu, alasannya fa'innahu karena sesungguhnya Jalaluddin Al-Bulkini ja'ala iku wis ndadekno sapa Jalaluddin Al-Bulkini hu ing niku ilmu tafsir nayifan ing luweh wa khamsina 50 apa nenawan macame. Nayifan itu lebih gitu saja artinya. Jadi ada 50 macam lebih bagian ilmu tafsir itu. Mungqasimatan balik dengan anwa'ahu ini jadi halnya anwa'ahu mungqasimatan halidin bagi atau halid terbagi ila sitati aksamin maring 6 pira-pira bagian watakan lamalan berbicara atau berbicara sopo Jalaluddin Al-Bulkini fi kulli naw'in ing dalam saben-saben macam minha saking sitati aksamin itu bil madini kelawan kokoh jelas lugas. Al-madin kokoh jelas lugas. Lugas minal kalami saking kalimatnya jelas lugas. Lakin tapi kama kaya dene barang atau manya tidak usah dimaknai, dianggap ma masdariyah. Jadi kama kola langsung kakaulihi kaya dene ngono. Jadi ditakwil masdar, tidak usah diartikan isim mausul. Dan semua kalimat yang seperti ini berlaku hukum seperti itu. Jadi ada yang kama kolahu, ada yang kama kola seperti ini. Jadi kalau ngartikan langsung saja, manya tidak usah dianggap gitu. Kama kola kaya dene kola sampun ngendika al imam sapa Imam Abu Sa'adati ingkang nggadahi asma kunyah Abu Sa'adat nggih menika Ibnul Athiri, Imam Ibnul Athir fi muqaddimati nihayatihi ing dalem pendahuluane kitab Nihayah Imam Ibnul Athir. Ini ada namanya kitab An-Nihayah. Saya tidak pernah tahu kitab itu, tapi ada tentang hadis atau sejarah Imam Ibnul Athir ini tebal. Ngendikane Imam Ibnul Athir itu ya ini kullu mubtadi'in bi syai'in lam yusbaq ilaihi wa mubtadi'in amrun lam yutaqaddam fihi alaihi fa innahu yakunu qalilan thumma yaksu wa saghiran thumma yakburu. Katanya Imam Ibnul Athir, kullu mubtadi'in utawi saben-saben wong kang ngawiti bisyai'in kelawan suatu barang.
mbuh ngawiti gawe, mbuh ngawiti ngarang, terserah. Lam yusbak kang ora den bisi ilahi apa maring syai. Wa mubtadi'in ay wa kullu mubtadi'in, setiap lan utawi saben-saben wong mubtadi'in kang berinovasi, wa kullu mubtadi'in lan utawi saben-saben wong kang berinovasi amron. Insyaallah ini amron. Kalau di naskah saya tidak ada alifnya. Kalau di naskah itu mungkin sudah ada, tapi yang betul adalah amron. Amron ing suatu perkara lam yutaqaddam ingkang ora den dahului fihi. Apa ing dalam amr alaihi ing atase kullu mubtadi'in fa innahu yakunu qalilan, fa innahu moko sak temene kadue, moko sak temene kullu mubtadi'in lan mubtadi'in itu bedanya permainan bahasanya, ada mubtadi'in, ada mubtadi'in. Fa innahu moko sak temene kullu mubtadi'in lan mubtadi'in itu yakunu ono iku apa kullu mubtadi'in lan mubtadi'in qalilan iku sethithik. Summa mongko nuli yaksuru dadi akeh apa kullu mubtadi'in wa sawiron lan pertamane cilik atau fenang qalilan. Summa yakburu mongko nuli yakburu dadi gede apa kullu mubtadi'in. Itu kemungkinan pertama, bacaan kemungkinan pertama. Jadi kullu mubtadi'in bisyai'in lam yusbaq ilaihi wa mubtadi'in amrun lam yutaqaddam fihi alaihi fa innahu yakunu qalilan. Jadi fa innahu hunya saya kembalikan ke kullu mubtadi'in atau ke atafnya mubtadi'in. Kalau mubtadi'in inovasi, mubtadi'in mengawali. Pilihan katanya itu sama-sama mubtadi'in sama in, maknanya hampir sama, tapi yang satu mubtadi'in yang pertama itu mengawali, yang kedua berinovasi. Itu saya kembalikan ke sana. Itu jadi ke orangnya. Maka orangnya itu awalnya sedikit, tapi kemudian jadi banyak. Orangnya itu awalnya kecil, kemudian jadi besar. Biasanya begitu. Atau kemungkinan kedua, produknya. Jadi fa'innahu-nya ini dikembalikan ke bisyai'in. Jadi syai'innya. Jadi sesuatu yang sudah diawali orang itu awalnya kecil, kemudian akan banyak. Sedikit, kemudian dia akan menjadi banyak. Namanya summa, mungkin lama-kelamaan. Gitu. Terus awalnya kecil, kemudian jadi besar. Barangnya itu, kajiannya itu. Jadi pertama bisa kembali ke orangnya, terus bisa kembali ke barang yang dia awali itu. Itu bisa sama-sama mungkin. Awalnya mungkin tidak dikenal orang, kemudian dikenal. Awalnya mungkin orang yang seperti dia itu sedikit, tapi kemudian banyak yang mengkaji, bisa jadi. Terus kemudian kalau dikembalikan ke barangnya, ke kajiannya, itu bisa jadi kajian itu bersifat sedikit, tapi nanti lama-lama akan menjadi banyak. Kajiannya kecil, kemudian bisa saja menjadi besar suatu saat gitu. Tapi yang menjadi inti adalah yang membuat motivasi ini Asyuyuti. Jadi Asyuyuti itu membuktikan kalimatnya Ibnul Athir itu. Jadi awalnya kan hanya 50 saja itu pembagiannya. Itu ada 50-an lebih macam ilmu tafsir. Tapi kemudian Asyuyuti membuktikan bahwa ilmu tafsir itu yang 50 itu masuk dalam ulumul Quran yang lebih besar lagi. Jadi koyok bi yang sudah mungkin dianggap selesai nyaca sik dipayungi maneh, ana payung sing luwih gedean maneh. Dan itu cakupannya lebih luas. Mungkin begitu, dan itu sudah Asyuyuti buktikan
Mungkin juga apa jenenge ke depan, mungkin juga ke depan ada ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin bahkan seolah-olah tidak berhubungan dengan Al-Quran. Itu di bab belakang itu dibahas, termasuk ada arsitek, ada macam-macam itu, banyak sekali yang di belakang, nanti belakang sendiri. Atau bahkan di zaman kita sekarang ini, mungkin kalau lebih banyak mengkaji ini mungkin akan lahir lagi. Tapi wong dikai anugerah iso berkesempatan membaca ulumul Quran ini, bagi saya sudah alhamdulillah. Kate nyusun iki waduh gak kuat, gak nutut udah. Sudah menjadi anugerah besar lah ada Asyuti. Ya, saya lanjutkan bismillahirrahmanirrahim, terus ke Asyuti melanjutkan sambutannya di kitab At-Tahbir. Fa zahara moko dadi pertelo atau tampak jelas li untukku, kata Asyuti, opo istikhraju anwa'in, mengeluarkan. Jadi istikhraj kemarin sudah kita baca, sudah kita bahas. Istikhraju anwa'in, opo ngetokno kelawan kerja keras anwa'in piro-piro macem ilmu Al-Quran, ilmu tafsir lam yusbak kang ora den disii ilaiha opo maring anwa'. Naibul fa'ilnya terdiri dari jar dan majrur. Wa ziyadatin muhimmatin, atafnya ke anwa'in, jadi seperti mengulang. Wastikhraju ziyadatin, lan uga ngetokno ziyadatin pira-pira tambahan muhimmatin kang penting, lam yustaufa kang ora den sampurnakno atau diselesaikan al-kalamu opo pembicaraan alaiha ing atase ziyadatin muhimmat. Titik fajarratu moko menyepikan, tegese memfokuskan sapa ingsun al-himmata ing semangat. Ini menyepikan maksudnya mengkerucutkan semangatnya ila wati kitabin maring wati kitabin, ngelahirno kitab. Wa doa itu juga bisa berarti melahirkan, bisa berarti membuat. Kayak di Al-Quran tuh fawadoat itu kan berarti melahirkan yang Maryam. Inni wada'tuha unsa walaysa dzakaru kal unsa, dan seterusnya. Itu gimana itu ayatnya? Inni wada'tuha unsa, jadi melahirkan ila wati kitabin maring melahirkan kitab fi hadzal ilmi, ing dalam ilmu menika tegese ilmu tafsir. Terus kemudian kitabin itu disifati lagi oleh Asyuti, ajma'u kang ngumpulaken sapa ingsun bi kelawan kitabin, insyaallah lamun menghendaki Allah sapa Allah taala, insyaallah ngempalaken ingsun kelawan kitab iku syawaridahu ing pira-pira syawaridahu, hal-hal yang menyimpang dari aturan, maksudnya sing unik, sing gak padha karo biasa. Syawaridahu ing pira-pira barang kang menyimpang ing dalam ilmu tafsir, maksudnya sing gak padha karo biasa, bukan berarti menyimpang dalam arti buruk, tidak, yang tidak banyak dikenal orang. Wa adumulan ngumpulaken sapa ingsun ilaihi maring kitabin fawaidahu ing pira-pira faedah. Faedah di sini nanti ada faidatun gitu di kitab. Jadi ya diartikan faedah, cuma ada istilah sendiri kayak NB, nambah, tambihun, tatimatun, dan lain sebagainya. Jadi beberapa faedah itu yang secara istilah di kitabnya ini
Yang dimaksudkan ada dalam kurung faidatun gitu. Itu berarti agak unik sedikit. Gitu. Ada keunikan tersendiri di situ. Faidahu in pira-pira faidah ilmi hadal ilm. Wa amri mulan menyusun sapa ingsun fisil kihi ing dalam jalinan jalan fisilki ing dalam jalinannya kita faroidahu ing hal-hal unike hadal ing faroidahu hal-hal unik faridah unik li akuna ini ada catatan li akuna sebagai akibatnya kalau aku sudah berhasil mengumpulkan ini syawarid berhasil kukumpulkan fawaid berhasil kutumpulkan ziyadat muhimmat berhasil kukumpulkan sebagai akibatnya li akuna bakal dadi ingsun sebagai akibatnya bakal dadi ingsun fi ijadi hadal ilmi ing dalam membuat atau mengawali memunculkan ijadi hadal ilmi ing dalam memunculkan ilmu iki dadi saniyatna ini nomor loro saking dua orang. Jadi karena sudah ada pendahulunya tadi sudah disebutkan Jalaluddin Al-Bulkini itu sudah didahulukan. Jadi saya bisa menjadi orang yang kedua dari dua orang dalam mempelopori ilmu ini. Yang perlu diingat adalah kayaknya liakuna ini. Liakuna ini saya secara pribadi niku menganggap liakuna ini lamnya bukan lamukai sehingga berarti tujuan. Jadi kalau tujuan kok koyoke ben aku iki dadi salah satu dari dua orang yang merintis ilmu ini. Kok tujuannya ngono kan saya berarti kalau saya anggap itu lamnya lamukai berarti saya merendahkan Asy'ari. Nah, ini yang mungkin menjadi ya sama bentuknya lamnya sama lamukai sama tapi di sini lebih cenderung sebagai akibat. Jadi saya lebih suka begitu kayak itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quraisy itu tidak menjadikan lam liya'budun itu sebagai lamukai sehingga berarti aku tidak menciptakan manusia janjil kecuali untuk menyembahku. Kok koyok Gusti Allah pengen disembah. Kalau sebagai lam akibat tidak. Aku menciptakan manusia dan jin, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali sebagai akibatnya mereka menyembahku. Jadi saya kira itu penting. Ulama merumuskan ada lamul akibat. Jikanya ini sebagai akibatnya kalau aku berhasil ini nanti saya akan menjadi ya mungkin perbedaannya sangat tipis sekali tapi itu tajam. Tipis tapi tajam. Ya supaya beradab lah paling tidak nang Imam Suyuti itu. Jadi nomor 2 dari 2 orang yang menggagas ilmu ini tapi wahidan jadi orang nomor 1 fi jam'ish syatiti ing dalem ngumpulaken piro-piro pembahasan sing berserakan minhu sangking hadal ilmi jelas nih mana. Jadi kalau soal hadal ilmi saya mungkin orang kedua lah. Tapi kalau dalam hal soal mengumpulkan yang berserakan dari banyak cabang bidang ilmu, itu saya nomor 1. Gitu. Sebagai akibatnya dijelaskan lagi. Ka'alifin au ka'alifain. Sebagaimana alif. Saya begitu ngatakan. Jadi sebagaimana alif au ka'alifaini atau jadi 2 alif. Sebenarnya alif dalam huruf hijaiyah itu ya cuma 1. Yang pertama, huruf yang pertama. Tapi ini akan ada 2 alif nanti dalam hal bidang ilmu ini.
Alifnya yang satu itu guru saya, yang kedua saya, gitu ya. Terus juga sebagai akibatnya juga wa musayyiron, bakal dadi ingsun musayyiron wong kang gawe fanayit tafsiri, dua bidang ilmu at-tafsiri, tafsir wal hadis dan ilmu hadis, fistikmalit taqasimi ing dalem nyampurnaaken pira-pira pembagian ndadekno ilfaini ing dua teman. Maksudnya ini akan saya jadikan sahabat karib ini, dua bidang ilmu tafsir dan hadis ini. Ilmunya, ilmu tafsir sama ilmu hadis. Kalau produk tafsirnya enggak, ini ilmunya yang dikawinkan. Jadi ilmu tafsir dan ulumul hadis. Karena inspirasinya menulis ilmu tafsir itu dari melihat fakta bahwa ulama dulu ku gadine nemen nang ilmu hadis itu sampai ada ulumul hadis, mustalahul hadis. Tapi kok tidak demikian terhadap ulumul Quran. Jadi dia menulis itu. Maka ketika ini karya ini sudah jadi, maka saya akan membuat dua bidang ilmu tafsir dan ilmu bukan tafsirnya, ilmu tafsir dan ilmu hadis itu akan menjadi dua teman. Gitu. Mungkin karena itu juga Dewi sering iki krungu ya Al-Quran hadis maksudnya jadi satu ya, jadi satu Kurdis ya, Quran hadis pelajaran-pelajaran ya mungkin ini salah satunya. Jadi bacanya ilfa ini yang lebih dekat terhadap pemahaman kebenaran redaksi. Karena di salah satu komentar itu alifnya ini, bacaan alifaini ini ada yang bacanya di kasroh, ada yang bacanya di fathah. Itu katanya si peneliti manuskripnya Asy'uti ini, STT. Wa ibbaroza zahru kamamihi wa iblan arikalani, atau ketika baroza muncul zahru kamamihi opo bunga kelopaknya ilmu hadal ilmi tadi itu, ketika itu muncul wafahalan semerbak opo wangine zahru kamamihi wapola alan terbit badru kamalihi opo purnama kesempurnaani hadal ilmu wala halan dadi bersinar opo badru kamalihi wa adanalan sudah mengumumkan fajruhu opo fajari hajal ilmi bisobahi kelawan bisobahi kelawan pagi, maksudnya cahaya terang. Wana dalan sampun celuk-celuk memanggil-manggil da'ihi opo pendaini hadal ilmi bil falahi kelawan kemenangan. Ketika itu sama itu maka akan aku namai, saya artikan akan, karena jika tadi sama itu maka akan menamakan atau menjenengi sapa ingsun hu ing kitabin, baliknya ke sana itu buat di kitabin. Sama itu maka bakal jenengi sapa ingsun hu ing kitabin bitahbir fi ulumit tafsir. Jadi at-tahbir fi ulumit tafsir. Jadi kayaknya memang Asy'uti ini meskipun belum ada iklan, dia sering mengiklankan. Dan hebatnya bukan hanya karya dirinya sendiri yang dia iklankan, karya banyak orang lain yang mungkin orang yang belajar ilmu tafsir ini tidak pernah tahu tentang karya itu, tidak belajar ilmu Quran tidak pernah tahu karya itu, diperkenalkan sama Asy'uti. Jadi akan banyak kitab yang disampaikan nanti sama Asy'uti, jadi dikenalkan. Akhirnya ya jenenge wong terdampak iklannya Asy'uti. Akhirnya saya memburu kitab itu dan ketemu di Surabaya ada. Alhamdulillah dapat At-Tahbir fi Ulumit Tafsir, Tanasuqud Duror fi Tanasubis Suwar. Dia juga promosi juga di sini dia.
Hanya saya cari dua itu alhamdulillah dapat. Dan memang kurang ajar orang ini memang. Begitulah. Jadi at-tahbir fi ulumit tafsir. At-tahbir dari kemarin sudah saya katakan dari habrun, dari tinta. Perluasan. Jadi karena habaro sama dengan baharo, satu akar. Hurufnya sama, ha, ba, ro. Jadi ba, ha, ro sama. Jadi habrun itu tinta, bahrun itu laut. Itu pun akan berhubungan terus itu. Itu ada kamusnya namanya Mu'jamul Maqayis fil Lughah karyanya Ibnu Faris yang dipakai siapa namanya Quraisy Shihab. Saya baca referensinya kok ada Mu'jamul Maqayis, kok aneh Mu'jam ini. Terus baca di mana Dalailul Ijaz karyanya Abdul Qahir, kok itu yang dirujuk. Terus kemudian apa itu Alkitab penelitiannya Syahrul itu orang yang pakai otak mesin tok itu yang direferensi, yang diambil Dalailul Ijaz, terus Asrarul Balaghah, terus Mu'jamul Maqayis. Kok kamus ini ada apa kamusnya? Akhirnya saya penasaran juga cari kamus itu. Ada juga di Surabaya. Yang menarik memang kamus itu susunannya aneh. Seperti mungkin pernah saya cerita ke situ di sela-sela obrolan mungkin. Di kosan dulu. Dan saya lanjutkan. At-tahbir fi ulumi tafsir. Titik. Wahadi lan utawi menika fihristul anwa'i nggih menika list anwa' pira-pira bab macam tapi yang dimaksudkan bab ba'dal muqaddimati sak sampunipun penyampaian pendahuluan. Ini agak sedikit mungkin membosankan karena hanya cerita per-babnya saja saya baca agak cepat. An-naul awwalu utawi macam sing nomor 1 wasani lan sing wasani lan sing nomor 2 nggih menika al-makki wal madani tentang makkiyah madaniyah. As-salisu war rabi utawi sing nomor 3 war rabi lan nomor 4 al-hadari was safari tentang ayat hadari dan ayat safari atau surah. Al-khamisu was sadisu utawi sing nomor 5 lan 6 an-nahari wal laili. As-sabiqu was-saminu lan utawi sing nomor 8 inggih menika as-saifi wasyita'i. Saifi musim panas, asyita'i musim dingin. Ayat yang turun di musim panas dan ayat yang turun di musim dingin atau surah bisa atas utawi sing nomor 9 wal asyiru lan sing nomor 10 al-firasyu inggih menika ayat yang bersifat firasyi, tempat istirahatnya Nabi wan naumi lan yang bersifat naumi. Ada ayat yang turunnya ketika Nabi ada di tempat istirahat beliau, atau ada ayat yang turun ketika Nabi sedang tertutup mata, bukan tidur. Karena banyak redaksi Nabi tidak pernah tidur. Ini hanya sifat untuk menggampangkan saja. Al-hadi asyara al-utawi sing nomor 11 ada asbabun nuzul, itu tentang asbabun nuzul. Asani asyara utawi kang nomor 12 awwaluma nazala inggih menika pertamane barang tegese Al-Qur'an. Nazala kang mudhun apa ma atau ayatnya bagiannya. Dibaca nazala boleh, nuzila boleh. Tergantung apa namanya. Kalau nuzila berarti orang yang baca ini sudah pernah baca uraiannya, yang pantas dibaca apa gitu. Kalau dibaca nazala umumnya dibaca nazala. Bahasa berita dengan bahasa jadi kalau orang bilang yang pertama diturunkan itu berarti ada persepsi ada yang menurunkan. Hanya saja tidak disebutkan. Kalau bilang awal ayat pertama yang turun itu kan jelas. Bahasanya yang turun, tidak ada persepsi ayat itu diturunkan atau menurunkan. Hanya soal itu saja. Jadi bacanya bisa awwaluma nuzila atau awwaluma nazala.
Tapi yang sering banyak dipakai awal ma nazala. Asalisu tawistang asalisu asalisa keliru saya. Asaniya asyara al-hadiya asyara asaniya asyara terus asalisa asyara. Asalisa asyara utawi kang nomor 13 akhiru ma nazala adalah akhirnya ayat nazala kang turun apa ma kang mudun apa ma. Ar-rabi'a asyara utawi kang nomor 14 ma iku barang urifa tegese barang maksudnya ayat urifa kang den weruhi waktu nuzuli apa waktu turune ma waktu turune keliru waktu nuzulihi apa waktu turunnya ma. Al-khamis asyara utawi kang nomor 15 al-khamis asyara utawi kang nomor 15 ma iku nggih menika barang kaulah diwaca al-khamisu al-khamis asyara anu semua mabni al-khamis asyara adat maksud mungkin situ sudah tahu kalau ya itulah adat maksud al-khamis asyara utawi kang nomor 15 ma unzila fihi walam yunzal ala ahadin minal anbiya'i mangke menika barang unzila kang den turun apa ma fihi ing dalam Al-Qur'an maksudnya apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu walam yunzal lan ora den turun apa ma tidak diturunkan atau belum diturunkan apa ma ala ahadin ing atase suci-suci minal anbiya'i saking para nabi. Apa yang diturunkan di dalam Al-Quran tetapi belum pernah diturunkan kepada Nabi lain selain Nabi Muhammad. As-sadisa asyara utawi kang nomor 16 ma unsila minhu alal anbiya'i ma inggih menika tentang barang maksudnya ayat unsila kang den turunno apa ma minhu saking Al-Quran alal anbiya'i atau saking ma maksudnya Al-Quran alal anbiya'i Asadisa asara utawi kang nomor 16 ma inggih menika ayat unzila kang den turunno apa ma minhu saking Al-Qur'an gitu. Kang den turunno apa ma unzila kang den turunno apa ma minhu saking Al-Qur'an alal anbiya ing atase para nabi. Maksudnya ada ayat Al-Qur'an yang juga diwahyukan kepada nabi yang dulu sama, kontennya sama dengan yang diwahyukan dengan nabi yang dulu kepada nabi yang sebelumnya Muhammad. As-sabi asyara utawi kang nomor 17 ma inggih menika barang takar maksudnya ayat atau surah takarrara kang berulang-ulang nuzuluhu apa mudune ma. As-samina asyara utawi kang nomor 18 ma inggih menika barang nazala kang mudun apa ma mufarraqan hale terpisah-pisah. As-tasya asyara utawi kang nomor 19 ma inggih menika barang nazala kang mudun apa ma jam'an secara berkumpul tidak terpisah-pisah langsung plek sak paket tidak ayat tong ayat telung ayat tidak langsung plek ono sing diturunno secara terpisah ono wal isyruna lan al isyruna utawi kang nomor 20 kaifiyatu inzalihi inggih menika mekanisme penurunan Al-Qur'an. Wa hadhihi lan utawi sedaya menika mulai dari an-naul awal sampai ini sampai yang nomor 20 kulluha kabehane hala iku muta'alliqatun berhubungan bin nuzuli kelawan urusan mudun. Jadi urusan nuzulul Quran model mudune endi sing pertama endi sing akhir hubungannya dengan itu. Jadi 1 sampai 20 tentang an-nuzul. Al-hadi wal ishrun utawi sing nomor 21 al-mutawatir nggih menika tentang mutawatir. Wa tsani wal ishrun utawi kang nomor 22 al-ahad tentang ahad. Ini udah istilah muhaddis ini. As-salisu wal ishrun utawi kang nomor 23 asyadu nggih menika tentang asyad yang menyalahi aturan. Tidak sama dengan mutawatir dan ahad gitu maksudnya. Kalau makna aslinya ya asyadu yang aneh bisa menyalahi gitu ya. Syad pokoknya.
Ar-rabi'u wal ishruna utawi kang nomor 24 iku qiraatun nabi pira-pira maceme wacaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis was-sadis wal ishrun lan utawi sing nomor 20 lan nomor 26 ar-ruwatu wal huffadu nggih menika tentang ar-ruwatu para perawi wal huffadu lan para hafiz Quran. As-sabi'u wal ishrun lan utawi kang nomor 17 kaifiyatut tahammul nggih menika mekanisme nampi Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an. Sing jenenge menerima ya jelas sakjane Kanjeng Nabi yang hidup pada waktu itu, yang beriman kepada Nabi termasuk semua sahabatnya itu, mekanisme penerimaan Al-Qur'an dari Nabi ini bagaimana, terus diturunkan kepada generasi-generasi setelahnya itu mekanisme penerimaannya itu bagaimana, itu disebut tahammul. Kalau penyampaian ada, nanti ada sendiri. Jadi At-tamin wal ishruna lan utawi kang nomor 28 al-ali nggih menika tentang al-ali, sanad kang dhuwur, wan nazil lan sanad kang nisor. At-tasi wal ishruna lan utawi kang nomor 29 al-musalsal nggih menika tentang istilah al-musalsal ini sama sebutan sanad. Wa hadilan utawi kabeh menika mulai nomor 21 wau niku muta'alliqatun iku berhubungan bisa nanti kelawan sanad mata rantai. Ini penting ada di dalam Al-Quran itu, sanad itu memang penting, karena nggak bisa ilmu jari ya penting. Jadi sopo kan, cari itu penting sekali. Jadi bukan seperti sanad yang mungkin kita kenal sing gaya-gaya nih. Kowe maca sanad ora, bukan. Ya itu bagiannya, tetapi yang dibahas di sini itu bahwa Al-Quran dari Rasulullah sampai di masa Quran itu dibukukan, sampai kemudian era-era bacaan sampai sekarang ini masih bersambung terus begitu. Tidak dalam konteks bangga boleh aku duwe sanad, enggak. Jadi tidak dalam konteks itu. Mungkin terkait dengan itu loh, otentiknya Al-Quran, otentik apa enggaknya itu loh. Jadi bahasa rasisme ini lali ya, otentisitas. Nah, sekarang ini mungkin terkait dengan itu. Jadi sanad ini harus dibahas. Jadi sanadnya itu masyhur apa syad apa ahad apa mutawatir, dan Quran ada di mutawatir itu. Tidak ada Quran yang ahad. Kalau yang ahad sama syad itu soal qiraat. Jadi kalau bacaan Quran yang sekarang itu kelasnya itu mutawatir semua. Tapi meskipun masih tetap terpelihara yang ahad, yang syad masih ada, tetapi yang mutawatir sudah terpilah-pilah. Kuatnya Al-Quran saya kira di situ. Memang sudah janjinya yang menurunkan Quran ya jadi piye ya apa mesti dijogo mede. Ayo sing jogo kono kate kemelinti jogo. Saya adalah penjaga Al-Quran. Kayak jaga itu. Ya mungkin itu adalah alasan untuk orang malas kayak saya. Ya bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan at-talasuna utawi kang nomor 30 al-ibtida'u, yaitu tentang al-ibtida' al-hadi. Insyaallah sudah memulai ayat itu. Asami asa mandi apa ilang ngantuk ya ini. Waduh.
Terima kasih langis. As-salasuna utawi kang nomor 30 al-ibtida ya iku ibtida ngawiti wacoan. Al-hadi wa salatuna utawi kang nomor 31 al-waqfu yaiku tentang wakaf. Bacaan wakaf. Asani wa salatuna utawi kang nomor 32 al-imalatu soal imalah bacaan teying-teying miring-miring. Asalisu lan utawi kang nomor asalisu wa salasuna utawi kang nomor 33 al-maddu bacaan mad. Ar-rabi wa salasuna utawi kang nomor 34 at-takhfiful hamzati. Ada di naskah lain bunyinya takhfiful hamzi, tapi insyaallah yang lebih tepat al-hamzati. Karena kalau hamzi itu aktivitas, kalau hamzati nama huruf. Takhfiful hamzati, takhfif sudah kata masdar aktivitas tambah hamzi. Jadi masa mentakhfifkan penghamzahan sama-sama. Jadi kalau mentakhfifkan bacaan hamzah, takhfiful hamzati adalah takhfiful hamzah tentang mentakhfifkan kata ahad jami wa arab itu, dan di ayat yang lain. Al-khamis wa salatun utawi kang nomor 35 alidohum salidohum as-sadis wa salatuna lan utawi kang nomor 36 al-ikhfa nggih menika ikhfa. As-sabi wa salatuna utawi kang nomor 37 al-iqlab nggih menika tentang iqlab. Ada yang lain nanti bahasanya di iqlab ini. Biasanya orang baca mim-mimnya mingkem, tapi redaksinya di Asyuti, dan sebagaimana juga di kitab Hakut Tilawah itu saya pernah baca itu bacaan iqlab itu tukhfa, diikhfakan. Terus Kiai siapa Malang yang terkenal itu, Kiai Basari Alwi itu saya mendengar waktu di pondok dulu, beliau merevisi itu. Jadi bacaan iqlab itu diikhfakan, mil enggak di mulutnya, tidak di tidak dimingkem loh. Memang redaksinya, cara bacanya memang tukhfa, diikhfakan. Nanti akan ada juga dibahas di sana. Asamin wa salatun utawi kang nomor 38 makharijul huruf inggih menika makharijul huruf sudah jadi istilah semuanya. Wa hadi lan utawi kabeh niki wae mulai nomor 30 niku muta'alliqatun iku berhubungan bil ada kelawan ada atau penyampaian Al-Qur'an, pembacaan Al-Qur'an. At-tasi wal ishrun yang kebanyakan orang hanya ini yang dimaksud baca Quran ya soal bacaan ini gitu. Tapi yang pendapat yang keras itu ternyata ada tuh. Dicetakan Asyuti kitab Al-Itqan yang cetakan Ar-Risalah mungkin. Cetakan Ar-Risalah itu keras sekali orangnya pendapatnya. Wala yuqsadu bi qiraatil Qur'ani qiraatuhu bil idghami wal maddi wal ikhfa'i gitu. Yang dimaksud baca Quran itu bukan kok nepakno idghami atau apa nih. Oke, innana la nuhawwinu amrat tajwidi katanya dia. Saya redaksinya enggak begitu hafal. Jadi begitu bilang. Iya, memang kita itu bukan ngenyek atau kita enggak meremehkan soal tajwid. Tapi tujuan utama Quran itu ya kita raih hidayahnya. Jangan hanya soal baca ganjaran. Iya itu niat tidak diniati boleh gitu. Apalagi kalau disertai dengan pengertian itu mungkin lebih bagus. Mungkin gitu dia. Terus dia juga mengusulkan perlu lagi meninjau ulang lagi kurikulum kita tentang Al-Quran itu. Katanya Muhammad Al-Arnud, apa itu namanya, lupa saya. Bacaannya kayak gitu tulisannya. Alif Ra Nun Waw Arnutun Arnud. Itu bilang begitu. Jadi perlu direvisi ulang karena inna la nukawwinu asyrita tasjilin kata dia. Anak-anak kecil kita disuruh hafalan, kita ini tidak sedang bikin kaset
asal kullu ma ladaiha minal Qur'ani wantahal amr, katanya dia. Pokoknya Quran wis mlebu tak wantahal amr, habis perkara, beres dan urusan maneh, dan itu perlu dikoreksi ulang. Meskipun ya bukan saya tidak sependapat adanya hafid-hafid kecil, tidak, itu bagus karena itu menunjukkan betapa mudahnya Al-Quran itu dihafalkan, bahkan anak kecil, bahkan oleh anak yang secara medis sudah divonis otaknya sedang cacat, itu bisa dihafal. Saya kira itu sudah hebatnya Al-Quran, dibikin begitu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, memang dimudahkan. Tapi kalau kemudian itu terkait komoditi, terus terkait gengsi, terkait ini saya kira arahnya kok sudah mulai berbeda. Banyak orang berbondong-bondong ingin punya anak hafal Quran, kayaknya keren. Iya, betul keren. Tapi saya kira bukan di situ. Saya begitu aja. Bukannya saya nggak setuju. Tidak hanya berusaha menyikapi saja. Karena bagi saya apa jenenge iki, Nabi umur 40 mendapatkan wahyu Al-Quran itu, dan baru selesai diwahyukan selama 23 tahun. Terus kemudian ada fenomena baru, ternyata ada anak kecil yang sanggup menghafalkan Al-Quran umur 5 tahun saja selesai. Sudah selesai semua dan dianggap beres. Itu saya belum bisa nerimo, bukan nerimo dalam arti saya ngakui itu hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ini enggak ada urusan. Saya tidak ingin mengambil sikap apapun sebenarnya, tapi padahal kan ini loh, ini ilmu Al-Quran wakil banget ya. Bagaimana bisa dengan, kalau itu wujud syukur sih tidak apa-apa, saya kira bersyukur kepada Allah, saya kira tidak apa-apa, bagus. Tapi kan ilmunya Quran begitu banyak begini. Wah ya sajam tiba-tiba ini. Ini mumpung kasih tak lanjut naik. Kalau cerita wingi ketekan dulur. Aku gak curhat iki, gak curhat. Ketekan dulur. Iku dhek ora sumeneng ngomong hafal Quran, sumeneng pol. Alhamdulillah lah ngono. Sumeneng. Terus teko rene anakku ditakoni sing umur 7 tahun, sudah hafal berapa juz? Ndak juz-juzan, aku ya ngomong ngono. Terus sudah hafal surat apa saja? Surat Qul Huwallahu Ahad. Lho, kok sik titik ngene ngomongi. Kok ndak diarahkan anaknya untuk menghafalkan Al-Qur'an? Wong ada yang sudah 5 tahun juga hafal Al-Qur'an. Ada yang otaknya cacat itu juga hafal Al-Quran. Kok tidak diarahkan ke sana? Nggih ngapunten lho ning. Kula mboten damel kaset aku ngono. Jenenge piye? Ibnu Muljam ya hafizul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Iki nyuduk Sayyidina Ali ya. Iku apa yang salah itu kira-kira? Tapi kan takdir. Iya takdir ya, kan urusan entek nih bahas. Cuma kok isa hafizul Quran, qaimul lail, shaimun nahar, nyuduk Sayyidina Ali lah. Saya kira mungkin itu PR kita
Ya kalau mau dianggap PR ke depan mungkin. Supaya tidak menjadi kaset itu. Oh. Kama salih himarin yahmilu asfaro. Seperti keledai nyuwun buku isin awe. Sesama aku isin berkopo. Yang mulai mungkin itu sikap-sikap yang lahir dari rasa malu saya. Rasa malu yang sangat malu sekali karena tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya ada kesempatan, dikasih kesempatan berbuat. Wah, saya lakukan. Yes, tak lanjut nih. Ada kesempatan berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u wa thalathun lan utawi kang nomor 39 al-gharibu yaiku persoalan gharib. Kata-kata yang aneh. Kalau seperti bacaan gharib itu kan beda lagi. Gharibnya bacaan. Kalau ini memang betul-betul yang asing dalam tanda kutip. Sampai di situ dulu. Semoga ini kata-kata asing ini menjadi tidak asing lagi bagi kita karena sudah terbukukan. Dan semoga kita Al-Itqan ini betul-betul mengitqankan kita semua sekabeh lah. Semoga manfaat njaluk ngapura ana sanae matur nuwun sing akeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa khairati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.